Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Nur Habibi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan PAI. Di sini saya ingin mengulang kembali, menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh guru kita, terutama pada mata pelajaran fikih, yang mana ini adalah untuk memenuhi tugas dari ma'had. Langsung saja di sini saya mengambil tentang fikih, yaitu rukun salat. Kita ketahui bahwa salat itu hukumnya wajib. Nah, untuk melaksanakan salat tentu kita harus mengetahui rukun-rukunnya. Nah, di dalam salat ada 3 rukun. Ada yang dinamakan rukun qauli, ada juga dinamakan rukun fi'li, ada juga dinamakan rukun qalbi. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah niat. Nah, seperti kita mengata sahjaku sembahyang fardu zuhur misalnya. Nah, niat di dalam hati itu adalah rukun qalbi. Nah, adapun yang kedua adalah rukun qauli, yaitu segala perkataan, segala ucapan yang wajib kita ucapkan di dalam salat. Misal contoh rukun qauli ini ada yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelima salam. Adapun rukun fi'li itu ada 5. Ada 18, ada juga yang mengatakan 13. Kedua-duanya benar. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan, terutama dulu niat. Di dalam rukun salat itu ada 18 rukun atau ada 13 rukun. Yang pertama adalah takbiratul ihram ma'an niyah. Nah, jadi di sini rukun yang pertama itu takbiratul ihram beserta niat. Kapan mengucapnya? Ketika kita ingin melaksanakan salat fardu. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Niat yang pertama, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri bagi yang mampu. Namun ketiga rukun ini langsung dikerjakan sekaligus. Contoh kita di dalam hati niat rukun qalbi. Ucapan kita mengatakan takbiratul ihram. Nah, kita berdiri bagi yang mampu. Allahu Akbar. Niatnya langsung berbarengan di dalam hati. Sahjaku sembahyang fardu isya wajib atasku karena Allah Ta'ala. Sahjaku sembahyang fardu isya 4 rakaat itu sunnah. Fardhu lillahi ta'ala. Rukun qauli, rukun fi'linya berdiri. Nah, di dalam rukun qauli wajib harus benar makhrajnya, tajwidnya juga. Nah, adapun yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini juga harus bacaannya baik dan benar, harus terjaga panjang pendeknya, makhraj hurufnya, tasydidnya harus terjaga. Saya contohkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, membaca surah Al-Fatihah di dalam salat hukumnya wajib. Selanjutnya, adapun membaca sunnah itu membaca surah hukumnya sunnah. Selanjutnya ruku. Ruku wajib hukumnya. Dan ruku ini, kadar ruku ini, sah tidaknya ruku ini apabila telapak tangan menyentuh lutut. Lebih sedikit bang bolehlah, boleh. Tapi kurang daripada lutut, misal menandak tangan di paha, maka hukumnya kada sah rukunya. Nah, maka sekadar membungkukkan tangan sampai ke lutut. Nah, dan kesunahannya meratakan belakang dan juga pundak. Selanjutnya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu, itu bacaan yang paling singkat. Lurus, tegak lurus. Kemudian sujud. Allahu akbar. Sujud. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, saya sedikit mengulangi bahwa diwajibkan setiap rukun itu ada tumakninah. Contoh, seperti setelah membaca Al-Fatihah kemudian ruku. Nah, ruku ini jangan langsung bangun, tumakninah dulu. Berapa kadar tumakninah? Ada riwayat mengatakan sekadar bacaan Qul huwallahu ahad. Ada juga yang mengatakan sekadar subhanallah. Jadi ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu cukup sudah sebenarnya. Apalagi kalau 3 kali sunnah hukumnya. Begitu juga i'tidal. Kalau i'tidal juga disunnahkan diwajibkan tumakninah. Begitu juga sujud tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud juga hukumnya wajib. Dan sunnah membaca Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, beserta tumakninah. Selanjutnya sujud lagi yang kedua. Nah, juga beserta tumakninah. Makanya tadi dikatakan, ada yang mengatakan rukun sembahyang itu ada 18. Ada juga mengatakan 13. Yang 18 itu tumakninahnya berpisah-pisah. Tapi kalau yang 13 itu beserta tumakninah. Selanjutnya bangun tahiyat. Anggap aja kita langsung ke rakaat sembahyang isya rakaat yang keempat. Tahiyat. Kemudian tahiyat akhir, yang wajib tahiyat awal hukumnya sunnah. Tahiyat akhir. Nah, di dalam tahiyat akhir itu pulang wajib membaca tahiyat. Bagaimana lafaz bacaannya? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, wajibnya membaca tahiyat ini sekedar sampai sholawat yang pertama. Adapun sholawat yang kedua hukumnya sunnah. Nah, jadi di rakaat di sholawat yang pertama itu aja yang wajibnya. Kemudian diteruskan sunnah juga. Yang sholawat Ibrahimnya sunnah. Nah, dan yang terakhir, rukun yang terakhir yaitu salam. Dan ini juga termasuk rukun qauli, artinya setiap hurufnya harus terjaga betul. Setiap
tasydidnya juga harus terpelihara betul. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi jangan sampai Assalamualaikum warahmatullah, salam. Nah, tapi assalam. Begitu juga dengan tadi at-tahiyyatul mubarakatus. Nah, jadi sampai di sini alhamdulillah. Adapun sunat-sunat di dalam sembahyang. Sunat di dalam sembahyang terutama tadi takbiratul ihram. Maka kita disunahkan untuk membaca lafaznya. Misalkan sembahyang zuhur, maka disunahkan nyawani abut panar. Maka disunahkan mengucap lafaz usalli fardhu zuhri rak'ataini usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan atau imaman misalnya lillahi ta'ala, maka itu hukumnya sunnah. Sunnah selanjutnya mengangkat tangan. Kayak apa kesunahannya? Angkat tangannya ini menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Boleh mengucap Allahu Akbar ke sini. Allahu Akbar. Boleh. Ada juga dari bawah. Allahu Akbar. Boleh. Ada juga Allahu Akbar. Kucing. Kemudian tangannya pun bagaimana? Tangannya kayak inilah. Ada yang kayak ini, ada yang kayak ini, ada juga yang kayak ini, ada yang kayak ini. Jadi terserahlah ya. Yang penting jangan bertengkar. Nah, begitu juga kita disunahkan untuk tumakninah. Ini nih. Untuk tumakninah, contoh misalnya di membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di situ disunahkan ta'awudz. Setelah ta'awudz kemudian baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntung Al-Fatihah. Jangan langsung amin. Bagana setumat sekadar berdoa, Rabbi fili wali walidayya. Amin. Apakah langsung surah? Jangan, disunahkan bagana dulu setumat. Hanyar Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Disunahkan. Kemudian baru apakah ruku? Jangan dulu. Begana setumat baru ruku. Allahu Akbar. Nah. Ya, itu disunahkan. Ya, baik, mungkin ini saja bicara tentang kesunahan di dalam salat. Tentu tentu banyak, sangat banyak sekali ya. Mungkin ini saja yang penjelasan, mengulangi penjelasan yang dulu pernah dijelaskan oleh guru kita di dalam pembinaan atau pembelajaran ma'had. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis tutup. Tutup. Ini Nis. Ini.